Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini kali ini saya mau ngajak Anda untuk bernostalgia, teman-teman semuanya. Kenapa saya mau ngajak Anda bernostalgia? Kita sama-sama tahu pinjaman online ini turun dan turun. Terus jumlahnya selalu turun. Dari 97 sekarang sudah sampai di 96. Bahkan katanya masih ada 12 aplikasi lagi yang tidak mampu memenuhi ekuitas ya. Ekuitas yang diminta itu tidak mampu memenuhi modal yang diminta oleh OJK. Dia meminta modal per Juli 2025 sebesar 12,5 miliar ya. Sementara ada 12 pinjol yang masuk dalam kekhawatiran dari OJK sendiri. Bahkan kemungkinan OJK pun tetap akan merespon. Tingkat terburuknya pun mereka mengembalikan izin yang diberikan OJK pun OJK gak ada masalah gitu loh ya. Yang mau saya ajak teman-teman tentang bernostalgia hari ini adalah tentang pinjol ilegal tapi ada di legal gitu loh. Jadi pinjol ada di pindar gitu ya, karena OJK kan sudah membagi tuh, pinjol disebut dengan yang ilegal, pindar disebut dengan yang resmi, pinjaman daring dan pinjaman online ya. Tapi pinjol ini ada di dalam pindar ya. Kenapa seperti itu Bang? Saya pengen ngajak buat teman-teman semuanya, dan sekalian juga nanti teman-teman juga memberikan komentar dan masukan juga ya, apakah itu menyesuaikan sesuai dengan atau sesingkat pengetahuan yang Anda miliki hari ini. Bisa Anda isi nanti di dalam kolom komentar. Dan seperti biasa juga, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, karena dukungan dan supportan Anda menjadikan channel ini terus berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi edukasi. Silahkan. Oke, pinjol ada di pindar ya. Itu kan bingung teman-teman semuanya, pinjol ilegal tapi kok ada di pindar, sementara pindarnya resmi. Yang mau saya bahas Anda boleh lihat di sebelah saya dulu. Di sini ada ya, ini sebenarnya aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2021. Kenapa saya ajak teman-teman semuanya, yuk kita bernostalgia, bernostalgia maksudnya itu yuk sama-sama kita samakan lagi, kita ingat lagi kira-kira ciri-ciri yang dikeluarkan OJK ini ada nggak di dalam pindar hari ini. Kalau ada teman-teman nanti bisa ketikin nama aplikasinya di dalam kolom komentar. Tengok ini. Kenali 7 ciri-ciri pinjol ilegal atau rentenir online ya. Jangan sampai terjebak. Yang paling pertama adalah pinjol ilegal kerap kali melakukan penawaran melalui SMS dan spam. Pertanyaan saya, per hari ini teman-teman sudah mendapatkan SMS belum promosi-promosi dari pinjol? Kalau saya per hari ini saya mendapatkan dari Alobank, dari Ada Kami, saya mendapatkan SMS, berupa SMS yang masuk. Teman-teman hari ini mendapatkan dari mana gitu? Coba isi di dalam kolom komentar. Karena saya ditawarkan itu tadi, itu Alobank dan Ada Kami. Katanya ada limit yang cukup besar, tinggal diklik aja linknya gitu. Karena saya pemakai Telkomsel, saya pengguna Telkomsel, dan saya mendapatkan SMS-nya. Teman-teman saya nggak tahu, teman-teman kira-kira mendapat apa hari ini. Sesuai dengan yang disampaikan OJK, pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS spam. Ya, isi di dalam kolom komentar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fee sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Kemarin saya mendapatkan informasi dari salah satu subscriber saya juga, yang mana dia menyampaikan bahwasanya dia meminjam di EasyCash. Dia meminjam di EasyCash, dia pinjamnya 9 juta. Dia pinjam 9 juta, itu dicicil sebanyak 9 kali sebesar 1,6 juta. Dicicil sebanyak 9 kali sebesar 1,6 juta. Teman-teman ada nggak yang mendapatkan hal seperti itu? Ya. Untuk poin nomor 3, suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1% sampai 4% per hari. Ya, saya mendapatkan itu. Nanti kalau sempat dalam editingnya saya akan pajangkan di sini yang disampaikan oleh salah satu subscriber saya juga, yang mana dia ikut berdiskusi dengan saya. Dia menyampaikan seperti itu gitu loh. Dia pinjam di EasyCash, pinjamnya 9 juta, dicicil sebanyak 9 kali, tapi sebulannya itu 1,6. Ya, kaliin aja lah itu. Itu luar biasa itu gitu loh. Jadi terkadang kenapa saya kembali lagi ke dalam hal ini teman-teman, saya ngajak Anda bernostalgia, karena memang benar
pinjol ilegal itu ada di dalam pinjol legal gitu loh. Ya nggak sih? Ciri-ciri yang dikeluarkan OJK di tahun 2021 ini, itu sampai sekarang masih dipakai oleh pinjol-pinjol legal. Ya tinggal nanti kita aja yang merumuskan atau OJK yang merumuskan, silahkan aja. Tapi kalau saya rasa OJK tidak akan mampu merumuskan hal ini dan OJK lebih membiarkan aja gitu loh. Untuk poin yang keempat, jangka waktu pelunasan sangat singkat tidak sesuai kesepakatan. Nah benar, dalam iklan pinjol legal, saya juga menemukan beberapa pinjol legal yang mana katanya bisa dicicil sampai 3 kali atau 4 kali. Ternyata 3 atau 4 kali ini orang beranggapan 3 bulan atau 4 bulan, ternyata tidak. Dicicilnya itu 2 kali sebulan dalam jarak 14 hari. Apakah ini bisa kategorikan masuk ke dalam ciri-ciri pinjol ilegal? Kita sebenarnya butuh dari OJK sih untuk klarifikasi dalam hal ini ya teman-teman semuanya. Jadi kita jangan lengah juga teman-teman, jangan sampai lengah juga, jangan sampai Anda tidak menghafal ini juga. Ini sangat penting loh. Ya walaupun ini informasi lama, tapi ini terjadi sampai detik ini. Mulai dari poin 1, pinjol legal kerap menawarkan penawaran melalui SMS tadi, habis itu fee sangat tinggi, bunga juga sangat tinggi, habis itu jangka pelunasan yang sangat singkat gitu loh. Ya nggak sih? Ada yang dalam sebulan 2 kali loh pembayarannya. Ayo teman-teman semuanya yang mendapatkan 2 kali pembayaran dalam sebulan, isi di dalam kolom komentar ya. Habis itu nomor 5, pinjol ilegal selalu meminta akses semua data di ponsel seperti kontak, foto, dan video yang akan digunakan untuk meneror peminjam saat gagal bayar. Untuk poin nomor 5 ini aja, kita sudah bisa pastikan setengah dari pindar hari ini melakukan hal ini. Ya memang dari awal, sejak awal mereka memang tidak ada yang mengakses kontak. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang menemukan ya, tapi sejak aturan camilan keluar, kamera, mikrofon, dan lokasi, itu saya perhatikan sudah nggak begitu lagi pinjol-pinjol itu minta akses kontak, minta akses galeri, dan minta akses video segala macam gitu loh. Tapi tetap ada juga beberapa pinjol legal yang selalu menyematkan hal itu. Hanya saja di poin nomor bawahnya, ya, di poin nomor 5, masih di poin nomor 5, pinjol ilegal yang selalu meminta akses, ya, pinjol ilegal yang selalu minta akses semua data ponsel seperti kontak, foto, dan video yang akan digunakan untuk meneror peminjam saat gagal bayar. Pinjol legal itu selalu mempergunakan data-data si nasabah untuk meneror juga di saat gagal bayar gitu. Tinggal hari ini OJK mau nggak dengan jujur, gentleman, membuka hal ini. Ya, bahwasanya OJK benar-benar mengakui ini terjadi dari pinjol legal gitu loh. Sayangnya kan OJK selalu berdalih bahwa itu dilakukan oleh pinjol ilegal. Padahal semua ciri-ciri yang disampaikan OJK ini, mulai dari poin 1 sampai poin 5, semuanya dilakukan oleh pinjol legal. Boleh tanya sama nasabah semuanya. Kalau nggak mungkin dong nasabah yang komplain, ini gimana nih soal Samir, ini gimana nih soal kredit pintar, sebarkan data pribadi, kirimkan foto ini, kan banyak. Ya, makanya saya bilangin, pinjol ilegal ada di dalam pindar. Pinjol ada di dalam pindar. Kan itu yang selalu saya sampaikan gitu loh. Makanya sesuai dengan poin nomor 5 ini, bahwasanya yang akan digunakan untuk meneror peminjam itu ya foto mereka, data kontak mereka, dan segala macam. Kira-kira pinjol mana teman-teman semuanya? Ya. Dan habis itu poin nomor 6. Pinjol ilegal melakukan penagihan tidak beretika berupa teroran, intimidasi, dan pelecehan. Ini kalau sungguh-sungguh OJK dalam hal ini, semua pinjol legal itu ilegal. Ya, semua pinjol legal itu ilegal saya bilangnya. Tapi sungguh-sungguh ya OJK dalam hal ini. Karena semua ciri-ciri yang disampaikan OJK ini ada di pinjol legal. Ada di pinjol resmi. Yang total jumlahnya itu 96. Ada di sana. Oh semua pinjol bang? Oke mungkin nggak semua pinjol. Tapi beberapa puluh dari itu melakukan hal seperti yang disampaikan OJK. Apakah masyarakat bisa memvonis, wah ini ilegal ini? Sesuai dengan yang disampaikan OJK ini kan tidak boleh mereka melakukan penagihan tidak beretika. Tapi rata-rata mereka melakukan penagihan dengan tidak beretika. Ya, tahu nggak teman-teman? Ini yang membuat OJK loh. Ciri-ciri ini OJK yang membuat, bukan kita mengada-ngada sendiri, tidak. OJK yang membuat hal ini. Sekarang kita mau lapor kemana coba? Makanya saya bilang, saya selalu berharap itu. Benar-benar ada tim independen untuk menyelidiki hal ini. Biar OJK tidak asal menulis, padahal itu ada pada mereka sendiri. Pada pinjol yang mereka resmikan, pada pinjol yang telah mereka
osahkan. Benar atau tidak teman-teman semuanya? Mulai dari poin nomor 5, nomor 6, ya, ini real dan terbukti loh. Tinggal OJK mau atau tidak gitu loh menyelidiki dalam hal ini. Tapi kalau OJK tidak mau menyelidiki, ya rasa saya percuma gitu ya kan. Makanya saya heran ketika OJK membentuk ciri-ciri ini dari mana? Dia dapat usulan ini dari mana gitu loh. Sementara ini dilakukan oleh pinjol legal, dilakukan oleh pinjol resmi, tapi OJK membela mati-matian. Yang terbaru, DPR menyampaikan hal yang sama juga. Tapi memang DPR tidak menyebutkan ini terjadi dari legal atau ilegal. Tapi kebanyakan ini terjadi dari legal. Kalau nggak percaya, tanya semua nasabah yang mengalami telat bayar. Mereka telat bayar 1 hari saja, itu sudah habis mereka itu. Mulai datanya, intimidasinya, caci makinya, penyebaran datanya, penagihan tidak beretikanya. Kira-kira ya, ciri-ciri pinjol ilegal ini cocok nggak kita terapkan kepada pinjol legal? Yang mana nanti kalau ditemukan, ya, itu bisa nggak kita vonis dia itu ilegal gitu loh. Ya, sayangnya pembuktian dari kita sebagai masyarakat itu sulit gitu ya. Karena kita tidak mempunyai akses, dan lagian pinjol-pinjol legal itu menagih licik dia, debt collectornya itu. Dia nggak mau menyebutkan nama aplikasi, dia diam 1000 bahasa. Berbeda dengan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal dia kejam dalam menagih, tapi dia gentleman. Dia sebutkan nama aplikasinya, dia nggak ada yang dia takutin kok. Ya nggak sih teman-teman semuanya? Untuk yang terakhir teman-teman semuanya, pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Ya oke, pinjol legal juga hampir sama sih sebenarnya. Nah, jadi inilah saya ajak teman-teman semuanya bernostalgia, biar kalian sama-sama paham gitu loh. Mungkin Anda selama ini diintimidasi, diteror, ditakut-takuti, mendapatkan bunga tinggi, penagihan tidak beretika, penawaran melalui SMS. Semua itu sebenarnya adalah ciri-ciri pinjol ilegal. Sekarang kita menemukan di dalam legal gitu loh. Makanya teman-teman gak usah terlalu khawatir dengan hal-hal itu. Saya selalu sampaikan, ya sudahlah, namanya pinjaman online ya konsepnya hampir sama. Mau seperti apapun dramanya ya pinjol ya tetap pinjol gitu. Mau dirubah apapun namanya ya pinjol tetap pinjol. Karena memang sudah perjalanan mereka seperti itu. Pengalaman mereka cuma bisa seperti itu. Kalau pinjol tidak melakukan caci maki, ya nggak pinjol namanya. Ya kan? Bahkan sekarang aja sudah banyak loh beberapa bank, beberapa leasing juga terkadang dari oknum-oknum debt collectornya itu menagih juga udah kayak pinjol juga gitu loh. Udah mulai intimidasi, udah mulai penekanan, udah mulai gertak-gertaan dan segala macam. Udah lucu juga sekarang. Ya, padahal bunganya ngeri-ngeri juga. Sekelas leasing-leasing itu bunganya ngeri juga gitu ya kan. Belum dendanya lagi gitu loh. Ya, apalagi yang kredit-kredit motor, mobil, itu merasakan dampak denda yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Nah, kurang lebih yang mau saya informasikan buat teman-teman semuanya itu gitu loh. Ya, gimana pendapat Anda? Isi dalam kolom komentar. Kalaupun Anda hari ini tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, ya hal wajar. Karena bunganya tinggi, penagihan tidak beretika, jangka pengembalian sangat singkat, telat 1 hari dicaci maki. Ya, wajar nggak kalau saya sampaikan putus komunikasi, telepon, WhatsApp, dan email? Sumber masalah ada di sana. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir, sudah mensupport juga di sini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bisa membantu dan membukakan sedikit pemikiran Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.